Halo, apa kabar Anda? Senang sekali kita bisa ketemu lagi ya untuk sama-sama menggali makna dari sumber-sumber inspiratif. Nah, kali ini kita akan fokus pada sebuah renungan dari NDC Revive. Judulnya, Jangan Suam-Suam Kuku, Panggilan untuk Pertobatan. Ini didasarkan pada kitab Wahyu pasal 3. Istilah suam-suam kuku ini kan sering banget kita dengar ya. Mari kita coba bedah lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya pesan di baliknya ini? Sumber ini langsung menyoroti teguran Yesus yang, cukup keras ya, kepada jemaat di Laodikia. Di Wahyu 3 ayat 15-16 itu dikatakan, Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan ini bagian yang kerasnya, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow, dimuntahkan. Itu kan ungkapan yang kuat sekali ya. Kenapa reaksinya bisa sampai segitunya terhadap kondisi suam-suam kuku? Bahayanya apa sih? Iya, ini metafora yang sangat visual ya, dan langsung mengena sebetulnya ke konteks Laodikia saat itu. Jadi kota mereka ini kan unik sumber airnya. Airnya itu dialirkan lewat saluran dari sumber yang agak jauh. Sehingga pas sampai di kota, airnya itu jadi hangat tanggung. Nah itu dia, suam-suam kuku. Beda banget sama kota tetangga mereka, misalnya Kolose, yang punya mata air dingin, seger gitu kan. Atau Hierapolis, yang terkenal dengan sumber air panasnya, yang bisa buat terapi, menyembuhkan. Jadi, suam-suam kuku di sini itu jadi semacam simbol untuk sesuatu yang ya nggak ada manfaat jelasnya. Nggak memberi dampak positif, nggak nyegerin kayak air dingin, nggak nyembuhin juga kayak air panas. Intinya ya, nggak berguna gitu. Dan ironisnya, jemaat Laodikia ini, seperti yang disebut di ayat 17 ya, mereka merasa diri mereka itu mapan banget. Bilangnya kan, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Merasa cukup secara materi. Tapi, nah ini dia. Tuhan justru melihat kondisi rohani mereka itu kebalikannya. 180 derajat. Dikatakan mereka itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini gambaran klasik ya, tentang kepuasan diri yang menipu. Mereka jadi apatis. Mungkin imannya banyak kompromi, nggak ada lagi gairah, nggak ada kepedulian yang sungguh-sungguh gitu. Merasa aman aja di zona nyaman mereka. Oke. Jadi intinya bukan cuma soal suhu air ya, tapi lebih ke soal manfaat atau dampak. Atau justru ketiadaan dampak itu. Ini jadi kontras sekali ya dengan apa yang Rasul Paulus tulis di Roma 12 yang juga disinggung di sumber kita ini. Di sana kan Paulus justru mendorong kita untuk hidup kudus, nggak serupa dengan dunia, pikiran diperbarui, dan punya roh yang, nah ini kuncinya, menyala-nyala melayani Tuhan. Jadi kebalikan itu bukan cuma nggak suam-suam kuku, tapi aktif, membara gitu ya, semangat. Tepat sekali. Semangat yang menyala-nyala itu antitesis langsung dari kondisi suam-suam kuku yang nggak berguna tadi. Tapi yang menarik nih, dan penting juga dicatat dari Wahyu 3 ini, Tuhan itu nggak langsung menghakimi terus ninggalin mereka gitu aja. Justru di ayat 18 dan 19 ditawarkan jalan keluar, sekaligus kelihatan banget kasihnya. Tuhan menasehati mereka untuk membeli darinya. Ini menarik ya, pakai kata membeli apa yang dibeli. Emas yang murni, ini bicara kekayaan rohani sejati yang tahan uji. Lalu pakaian putih, simbol kebenaran, pengampunan yang nutupin ketelanjangan dosa mereka. Dan juga minyak untuk melumas mata, supaya mereka bisa melihat lagi, dapat pengertian rohani yang benar. Bahkan teguran keras itu sendiri seperti di ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Itu dijelaskan sebagai bukti kasih loh. Jadi ini semacam wake up call yang mendesak gitu. Karena Tuhan masih peduli, masih ingin mereka bertobat, kembali pada komitmen penuh yang berdampak. Jadi teguran itu bukan penolakan sebetulnya, tapi undangan untuk berubah. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, peringatan keras soal suam-suam kuku ini intinya adalah tentang bahaya kepuasan rohani. Yang bikin kita jadi mandek, nggak peduli, dan akhirnya ya itu tadi, nggak memberi dampak apa-apa. Sumber renungan ini mengajak kita sebagai orang percaya untuk jadi pribadi yang berguna, punya kepedulian yang nyata, dan komitmennya tuh nggak setengah-setengah. Nggak cuma fokus ke diri sendiri, ke pencapaian pribadi atau ambisi pribadi, tapi aktif mengerjakan perbuatan baik yang memang Tuhan sudah siapkan. Menjadi semacam rekan sekerja Allah gitu ya, istilahnya sumber ini. Untuk memberkati sekitar kita, dengan talenta yang kita punya. Dan pelajaran dari Laodikia ini rasanya nggak lekang oleh waktu ya, relevan terus. Ini jadi pengingat buat kita semua
untuk terus menjaga api semangat itu tetap ada. Gairah rohani itu. Gampang banget kan kita terjebak dalam rutinitas rohani atau merasa, saya udah cukup baik lah. Jadi nggak perlu lagi bertumbuh, nggak perlu melayani sungguh-sungguh. Selalu ada potensi untuk kita jadi suam-suam kuku kalau kita nggak waspada. Betul. Sumber kita ini juga ngasih beberapa pertanyaan refleksi yang bagus banget nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Misalnya, apakah ada ciri-ciri suam-suam kuku, mungkin sikap apatis, kompromi, atau kurang bergairah dalam hidup kerohanian Anda saat ini? Dan juga, apakah Anda merasa sudah secara aktif nih mengerjakan panggilan Tuhan lewat perbuatan baik yang konkret? Atau jangan-jangan fokusnya masih lebih banyak ke urusan dan ambisi diri sendiri? Wah, ini pertanyaan yang cukup menohok ya, buat kita semua renungkan. Memberkati dunia sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan percayakan. Nah, ini bisa jadi sangat praktis betulnya. Mungkin pertanyaan lanjutannya gini, satu langkah konkret paling kecil apa sih yang bisa Anda ambil hari ini? Mungkin cuma pakai satu saja talenta spesifik Anda untuk secara sadar bergerak menjauh dari potensi suam-suam kuku itu. Dan mulai secara aktif memberkati, ya minimal satu orang lain di sekitar Anda. Sesuatu untuk jadi pemikiran Anda masing-masing.